Dosa kamu yang kamu anggap kecil tuh apa? Saya suka ngerasa ragu-ragu bahwa Allah itu adalah pemberi rizki. Teman-teman, itu bukan dosa kecil. Itu bukan dosa kecil. Asyakku fillah, ragu-ragu kepada Allah bahwa Dia adalah sang pemberi rizki, itu adalah salah satu dari penyebab terbesar orang mati su'ul khatimah. Saya baca dalam kitabnya Imam Ghazali namanya Minhajul Abidin, kisah seseorang yang dia itu mencuri kain kafan orang sudah mati di zamannya Sayyidina Hasan Al-Basri. Dia itu kalau ada orang meninggal nih ditandain kuburnya, bukan buat ziarah atau takziah gitu ya, maksudnya buat doain orang tersebut gitu, enggak. Dia tandain kuburannya untuk dia curi kain kafannya. Malamnya dicuri kain kafan. Dapat berapa tahun? Berarti saya bayangin itu ya, di pekuburan tersebut tuh nggak ada yang pakai kain kafan, karena dia mencuri itu sampai beratus kain kafan. Sampai akhirnya dia bertaubat. Dia cerita kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Dia bilang, saya ini dulunya tukang curi kain kafan, dan 300 kubur yang saya bongkar untuk saya curi kain kafannya. Dari 300 kuburan hanya ada 100 ya, sekitar 100 kuburan. Dia bilang dari 100 kuburan hanya ada 3 saja yang menghadap kiblat. Artinya di dalam kubur Allah balikkan, tidak dihadapkan ke arah kiblat. Muslim teman-teman, tapi Allah balikin, nggak ngadep ke arah kiblat. Kenapa? Dianggap tidak muslim di hadapan Allah. Ini memang mesti benar-benar nih kita minta sama Allah ditetapkan iman Islam kita sampai kita mati. Dia kemudian bertanya kepada Sayyidina Hasan Al-Basri. Dia bilang, Tuan Syekh, apa menurutmu hal yang membuat mereka ini terpalingkan dari arah kiblat? Apa yang membuat iman tercabut dari dalam hati mereka? So, kata Hasan Al-Basri, berarti mereka orang yang dianggap tidak mukmin di hadapan Allah, Allah cabut iman mereka. Dia bilang, apa Tuan kira-kira penyebabnya? Sayyidina Hasan Al-Basri kemudian mengatakan, khaufuhum an ghadahum wa asyahum yuhawwiluhum an jihatil kiblah. Rasa takut gak bisa makan, itulah hal yang membuat mereka terpalingkan dari arah kiblat. Kalau saya nggak kerja, gimana cara saya bisa hidup? Gimana cara saya bisa makan? Wah, kalau ini saya nggak akan bisa begini. Kalau nggak karena suami saya yang bekerja dan pekerjaannya bagus, bagaimana mungkin kami bisa makan? Anak-anak nanti makan dari mana? Hati-hati teman-teman. Yang ngasih rejeki kepadamu bisa marah padamu. Katanya yang ngasih rejeki, kamu lupa. Bahkan dari saat kamu berada dalam kandungan ibumu, aku tak pernah membiarkanmu kelaparan. Bahkan dari saat kamu belum kuat untuk makan, aku sudah mengalirkan rizki ke dalam dirimu itu. Siapa di antara kita yang ketika berada dalam rahim ibu kita, dokter pas periksa, wah bu, mohon maaf nih bu, anak ibu nih depresi. Depresi kenapa dok? Kayaknya dia bingung gitu, makannya nanti gimana. Tenang, rezekinya akan hadir. Sehingga sekalian, para ulama mengatakan kamu kalau urusan rezeki itu jadi kayak anak kecil aja. Anak kecil kalau mau makan, gampang banget kok dia. Antara dia dikasih makan sama orang tuanya atau orang yang ada di sekelilingnya, itu ya, anak bayi itu, antara dia yang meminta kepada orang tuanya atau orang di sekelilingnya untuk makan, dan dia kalau minta aja, nggak pakai pusing-pusing mikirin caranya. Adakah anak kita nih umur 2 tahun, 3 tahun bilang sama ibunya, Mama saya mau makan nasi goreng, Mama potong-potong bawang,
Mama ambil cabe, ambil tomat, begitu kan ya? Mama ulek mah, kemudian mama ambil nasi, nasinya udah dimatangin dulu, nggak pakai pusing-pusing mikirin caranya. Kita langsung aja bilang, mama saya mau nasi goreng. Kita nih udah gedean kayak gini, sebenarnya bisa begitu juga. Kenapa kita pusing-pusing mikirin cara? Kalau kamu mau dikasih rejeki sama Allah, minta aja sama Allah. Kamu mau apa? Mintalah kepadanya. Dia akan mengijabah, gak usah kamu ajarin caranya. Ya Allah, jadikanlah saya bisa keterima di perusahaan itu, dan semua orang di sekitar situ senang sama saya, sehingga tidak ada yang dapat menyikut saya dari jabatan saya. Kemudian saya minta juga setiap bulannya itu kayak anak kecil ngajarin sama orang tua caranya bikin nasi goreng. Kenapa serepot itu hidupmu? Kenapa serumit itu hidupmu? Teman-teman saya sekalian, kerjain aja, minta aja kalau kamu mau. Minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepadamu rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangka, teman-teman. Dengan cara yang tidak disangka-sangka, gitu ya. Jadi nomor pertama, kalau kamu kepengen hidup kamu itu senang, nih beban-beban dosamu selama ini turunin dulu, taubatin dulu. Hati kamu yang masih ragu-ragu sama Allah, taubatin. Tiap kali datang keraguan kepada Allah sebagai pemberi rizki, tiap kali datang keraguan kepada Allah sebagai satu-satunya pengendali, kamu sampaikan pada hatimu sendiri, wahai diri, bukankah sering kamu berusaha mengendalikan sesuatu dan segalanya menjadi hancur? Dan betapa seringnya Allah menunjukkan kepada kita bahwa apapun ketika kita serahkan padanya, semuanya menjadi mudah dan lancar adanya. Bukan begitu? Insya Allah. Dah, pokoknya ragu-ragu sama Allah segala macem dah. Yang jelek-jelek dari kita nih kita taubatin sama Allah Subhanahu wa taala.